Oke guys, mari kita lanjutkan tentang cerita kebangkitan Tuan Sean bab 3. Pertemuan kembali dengan keponakan yang hilang. Oke, langsung saja guys. Check it out. Apa yang harus kulakukan? Tanya Jonathan pada Michelle di sebelahnya. Ia menyembunyikan kecemasan yang ada di dalam dirinya, berusaha menopang lututnya yang gemetar. Bukankah kamu ingin keluar dari penjara? Berikan aku petunjuk yang bagus, maka aku akan mengeluarkan dirimu semudah seekor tikus yang keluar masuk penjara. Akuarium dengan lebar lebih dari 6 meter dan tinggi hampir 2 meter segera terisi penuh. Keringat dingin Jonathan semakin mengucur deras dari balik punggungnya. Jika kamu takut, kamu bisa mundur sekarang. Jonathan ketakutan. Ia tahu dirinya akan dimasukkan ke dalam akuarium dan entah permainan apa yang direncanakan oleh Michelle. Itu pasti bukan hal yang mudah untuknya. Tapi ketika mengingat kematian Annie dan juga kehidupan damai para pelakunya membuat Jonathan mengeraskan hatinya lagi. Tidak masalah, asal aku bisa keluar dari penjara ini. Aku bahkan bisa melewati lautan api yang penuh luka segera terekspos. Melihat bekas kehancuran di tubuh Jonathan, Michelle mengeriatkan dahinya. Belum lama setelah Jonathan hampir siap, ia menerima tumpukan dokumen tentang data pribadi Jonathan dan juga alasannya ia dipenjara. Apakah kamu ingin membalas dendam karena kematian wanita ini? Tanya Michelle sambil menunjukkan foto Annie. Bola mata Jonathan melebar. Matanya berubah menjadi merah. Jilat dan senyum Annie terus berdatangan. Mereka adalah teman sejak kecil di panti asuhan. Annie mencintai Jonathan sejak lama, tapi Jonathan justru mencintai Catherine. Annie kemudian harus melalui hal buruk hanya karena kesalahan Jonathan yang sudah mencintai Catherine. Aku akan membebaskan dirimu dan memberi identitas baru. Kamu akan dinyatakan mati di penjara, tapi kamu akan hidup sebagai orang lain di luar penjara. Setelah itu terserah padamu untuk balas dendam jika aku butuh pertunjukan sebelum memberimu kebebasan. Jonathan segera berdiri di depan bangku tinggi di sebelah akuarium. Ketika kamu masuk, kamu akan segera menggembok penutup kolam ini. Kamu harus mencari kunci itu di dasar kolam untuk membuka penutupnya. Terang salah satu anak buah Michelle. Saat melihat air yang jernih dan dasar kolam yang terlihat jelas, Jonathan menghela napas lega. Mencari kunci bukanlah hal sulit dengan air yang jernih ini. Tapi saat kelegaan dalam dirinya muncul, ia melihat 5 ember besar kepiting hidup mulai dimasukkan dan menginvasi dasar kolam. Semua penonton bersorak dengan mata menyala terang. Hanya Jonathan yang wajahnya pucat pasi, seolah darahnya sudah berhenti mengaliri tubuhnya. Apa kamu siap? Tidak masalah. Ini tidak seperti aku harus menuju dasar Palung Mariana atau terjun ke kawah gunung. Ini hanya kolam dengan kepiting. Bahkan capitannya tak terasa menyakitkan dibandingkan penyiksaan yang biasa aku dapatkan. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, Jonathan menceburkan dirinya ke kolam. Penonton bersorak. Mereka sudah lama
tak melihat pertunjukan gila. Tarung bebas antar napi sudah biasa mereka lihat. Tapi melihat orang mati tenggelam dengan putus asa setelah gagal membuka kunci adalah kepuasan lain. Penutup akuarium mulai diturunkan setelah gembok terkunci. Kunci itu dilempar ke dasar kolam. Jonathan berusaha berenang ke dasar dan mencari kunci di antara banyak kepiting yang mulai stres dan terus menyiagakan diri dengan capitan mereka. Sementara Jonathan terus berusaha, air di kolam terus terisi hingga memenuhi kolam. Waktu semakin menipis, tak ada ruang untuk bernapas. Jonathan harus berpacu dengan waktu. Akhirnya Jonathan tidak bisa menahan napas lagi. Jemarinya sudah penuh luka akibat capitan kepiting. Jonathan terbatuk dan mulai meminum air banyak. Air hingga lebih banyak air masuk ke paru-parunya. Wajahnya semakin putus asa, tapi ia masih bisa melihat wajah bahagia para penonton menyaksikan perjuangan hidup dan matinya. Ani, mungkinkah ini akhir dariku? Kalau begitu aku akan menemui dirimu di surga. Jonathan hampir menutup matanya, tapi kilatan wajah penuh penderitaan Ani terakhir kali menyadarkan Jonathan. Tidak, aku harus hidup. Tak akan kubiarkan kematian menghampiriku sebelum aku membalas dendam. Jonathan menggila. Ia menendang akuarium sekuat tenaga. Jika ia tak mendapatkan kuncinya, ia masih bisa keluar dengan cara memecahkan kaca. Michelle melihat tanda yang sangat ia kenal di telapak kaki Jonathan. Tanda itu semakin terlihat tiap kali telapak kaki Jonathan menempel di kaca akuarium saat menendang kaca itu. Bukankah ini tanda kepala naga? Gumam Aisyah. Ia ingat tanda itu. Dia sendiri yang menato kaki bayi kecil milik kakaknya saat baru berusia 1 bulan. Itu adalah alat tato sekali jadi yang hanya dimiliki oleh kelompok mafia naga hitam dan hanya anggota inti yang bisa memilikinya. Tato itu kemudian akan menyatu seperti daging timbul. Seorang awam akan mengira itu hanya bekas luka, tapi tidak dengan petinggi mafia naga hitam. Itu adalah tanda untuk menandai garis keturunan tertinggi mereka. Sialan, ia adalah keponaku Sean. Keluarkan dia cepat, teriak Michelle putus asa. Ia terus berusaha meninju kaca akuarium. Sean pernah hilang sekali dari keluarganya. Michelle tak ingin kehilangan keponakannya lagi. Ia terus meninju secara menggila saat melihat Jonathan mulai lunglai di dalam akuarium. Tangan Michelle berdarah. Ia berganti menggunakan kekuatan kakinya. Kaca mulai retak dengan bantuan anak buah Michelle. Kaca akuarium tebal itu akhirnya pecah. Airnya menggenang di segala penjuru ruangan. Jonathan lunglai di lantai dingin. Michelle memeluk Jonathan dengan meraung. Panggil dokter pribadiku cepat. Kamu harus hidup, Sean. Ingatlah bahwa kamu harus balas dendam. Aku akan membantumu mengirim semua musuhmu ke neraka. Michelle menangis dengan wajah putus asa. Semua penonton mulai tercengang. Baru kali ini mereka melihat Michelle yang berdarah dingin menjadi sangat emosional pada kehidupan seorang pemuda yang sempat ia akan antara pada kematian. Jonathan terbangun dengan Michelle di sebelahnya. Yakini sudah dipindahkan. Apa ini seperti aku masih hidup? Gumam Jonathan begitu melihat ke atas, bukan pemandangan langit tetapi atap bangunan. Ya, kamu masih hidup. Maafkan paman sudah terlambat mengenalimu. Michelle meraih tangan Jonathan, membelainya dengan lembut seolah itu adalah harta berharga yang baru saja ditemukan. Paman, wajah Jonathan penuh tanya
mendengar penguasa penjara sisi barat kini berubah menjadi pamannya. Iya, aku pamanmu. Kamu adalah anak dari kakakku yang sudah lama diculik. Diculik lama mencarimu tapi kehilangan jejak. Jonathan mengerenyitkan keningnya. Selama ini yang ia tahu, dirinya adalah yatim piatu yang sudah dibuang oleh kedua orang tuanya di depan panti asuhan. Di panti asuhan itu, ia mengenal Ani dan tumbuh besar di sana tanpa ada yang bersedia mengadopsi mereka. Michelle menceritakan kisah awal Jonathan kecil yang dikenal sebagai Sean bisa menghilang dari keluarganya. Sean baru berusia 3 bulan saat perang antar kelompok mafia Black Dragon dan Black Wolf pecah. Semua bermula karena Michelle memotong tangan salah satu pemimpin di sana. Kacauan terjadi karena mereka menerapkan taktik gerilya yang licik. Mereka berhasil membawa Sean kecil yang merupakan anak dari Ethan, pemimpin tertinggi kelompok mafia Black Dragon. Ethan membalas perbuatan itu dengan menculik bayi perempuan dari pemimpin Black Wolf dan bahkan menjualnya ke sindikat perjualan anak. Mulai hari ini, akhirnya aku akan bisa hidup dengan tenang tanpa merasa bersalah, kata Michelle sembari meraih kembali jemari Jonathan. Ya oke guys, dan akhirnya Jonathan bisa hidup senang walaupun di penjara. Nantikan kelanjutannya ya guys. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Komen-komennya lanjut atau tidak, silahkan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.